Video yang disimak penonton itu akan semakin direkomendasikan oleh YouTube. Tidak ada hal yang penting kecuali membuat formula video selayaknya sebuah show. Simak terus. Yang pertama harus diperhatikan adalah bagian paling depan. Mau disebut opening, hook, intro, atau apapun, pastikan diisi dengan sesuatu yang menarik. Ya kan? Luangkan waktu untuk konten yang akan diletakkan di awal video ini. Karena ini yang akan menentukan nasib isi videomu selanjutnya. Ingat ya, saat ini yang penting utama di YouTube adalah watch time atau waktu menonton. Yaitu bagaimana videomu bisa membuat orang berlama-lama di YouTube. Salah satu faktor utama yang bisa membuat watch time tinggi adalah seberapa lama orang menyimak video kita. Kalau baru awal video aja orang udah skip dan tidak menarik, tidak tertarik, penonton bisa kabur meninggalkan video kita. Oleh sebab itu, kita harus membuat struktur atau urutan video yang bagus. Urutan ini saya sebut dengan story video. Bagaimana kita merancang video kita agar penonton betah. Mau jenis channel apapun ya, harus dipikirkan masalah story atau urutan ini. Tenang aja ya, keahlian atau skill membuat story video yang keren itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Butuh latihan, kesabaran, uji coba, dan kerja keras. Ada dasar-dasar bagaimana membuat video yang saya maksud tadi. Semacam template yang bisa coba kalian terapkan. Oke, pertama bagian intro atau opening. Istilah intro ini kalau di sini sering dipahami sebagai logo bumper ya, tapi dalam hal ini intro yang saya maksud adalah bagian pembuka awal video. Sebuah potongan klip kecil yang dapat memberi gambaran singkat isi videonya. Halo YouTubers, membaca data analitik itu penting agar kita tahu kondisi channel kita. Terlebih lagi, dengan data ini kita bisa menentukan langkah selanjutnya biar channel kita bisa rame. Simak terus. Menurut data yang pernah disampaikan YouTube, bagian awal ini ternyata berpengaruh terhadap minat penonton selanjutnya. Kalau menarik di bagian awal, biasanya penonton akan lanjut nonton. Kalau enggak, ya pasti skip atau kabur. Maka dari itu, bagian awal selama paling tidak 15 detik harus diisi dengan cuplikan yang menarik. Mau penjelasan singkat, mau adegan menjelang klimaks atau adegan dramatis yang kemudian kita cut biar orang penasaran. Wah, ini ada apa nih kok? Kayaknya seru nih. Jadi penonton nantinya akan coba untuk terus nonton sampai akhir. Atau kalau yang sering saya pakai, saya cukup ngomong aja mau bahas apa. Penonton akan dapat manfaat apa. Halo YouTuber, salah satu kesalahan besar YouTuber pemula adalah saat mengejar subscriber hanya untuk memenuhi persyaratan monetisasi. Mengapa? Simak terus. Channel masak juga bisa kasih hasil masakannya nanti seperti apa. Tetelannya berapa on? Seperempat. Tadi saya beli tetelan ya, seperempat on aja. Ini seperempat kilo. Gaming masih kasih cuplikan yang seru. Mancing kasih pas mau strike. Oke, bagian awal jangan diisi logo atau hal-hal yang nggak penting yang penonton nggak butuhin. Gimana dengan konten film pendek atau drama gitu ya, sama aja. Skenario yang bagian awalnya itu bikin orang penasaran pastinya akan menarik untuk penonton selanjutnya. Kasih teaser sedikit juga bisa. Memikirkan bagian awal ini butuh latihan pokoknya ya, karena kita harus bisa berkreasi membuat adegan pendek yang bisa membuat penonton semangat menyimak videomu. Sebaliknya, kalau kita malas memikirkan bagian ini ya, nanti di setiap video yang kita buat akan sebaliknya hasilnya. Intro itu juga merupakan kunci dari rasa penasaran orang setelah mereka tertarik dengan thumbnail dan judul. Jadi setelah orang itu mau ngeklik thumbnailmu, thumbnail video kita sodorin lagi dengan intro yang lebih bikin penasaran. Ingat ya, orang yang sudah bersedia klik video kita itu sudah hal yang bagus. Tinggal selanjutnya kita pikirkan gimana caranya biar mereka nggak segera pergi, skip, dan sebagainya. Untuk itu kita kasih bagian yang menarik di bagian awal. Ingat ya, intro itu udah nggak boleh lebih dari 20 detik. Kalau udah lebih dari itu bukan intro namanya, itu langsung isi. Setiap channel bisa dimainkan kreativitasnya mau bikin intro seperti apa. Kalau intronya menarik dan berhasil kamu temukan formulanya, akan semakin menaikkan watch time. Karena penonton yang sudah tertarik dari awal cenderung untuk terus nyimak.
Itu bagian intro. Sehabis intro di siapa? Lihat ini. Ini adalah branded intro atau signature logo atau sebagai penanda video ini diproduksi oleh siapa. Durasinya juga jangan lama-lama, 5 detik cukup. Mengapa di YouTube sebaiknya urutannya seperti ini? Bagian intro tadi kan untuk memperkenalkan video kita bahas apa. Bagian logo untuk memperkenalkan channel kita. Lebih penting itu perkenalan di video ya, karena itu yang diharapkan penonton setelah klik thumbnail video kita. Bagian branded ini juga nggak harus logo. Bisa juga kita tampil dan ngomong, perkenalkan channel dan seterusnya. Paham kira-kira ya? Jadi di YouTube itu beda dengan film bioskop, acara TV dan sebagainya karena urusan penontonnya yang beda. Urutannya gitu pokoknya ya. Intro yang menarik sesuai isi video, disusul perkenalan channel melalui logo bumper. Kemudian selanjutnya yang bisa segera kita sampaikan di awal video adalah call to action, ajakan untuk subscribe. Kalau saya jarang banget pakai template untuk masalah ini ya. Kan ada tuh yang bikin video khusus, pakai animasi atau kata-kata yang orang minta subscribe lah intinya. Menurut saya itu nggak menarik dan terkesan template atau rutinitas. Jadi kalau saya tuh bikinnya tuh khusus untuk ajakan subscribe ini di setiap video, dan terutama saya coba kasih alasan mengapa subscribe daripada sekedar mengajak. Buat yang nggak tahan sama kenyataan yang akan saya sodorkan ini, saya akan maklumin kalau ada yang segera meng-close video kali ini. Yang masih kuat jangan tanggung-tanggung lah, sekalian kalian pencet subscribe, dicocol juga gambar belnya. Kalau mau sukses di YouTube, saya sarankan subscribe. Channel ini untuk YouTuber pemula. Silahkan subscribe, saya akan bahas banyak hal mengenai YouTube. Yang nggak subscribe, nanti YouTube-nya gagal, misalnya. Provokatif ya. Jadi dengan cara ini lebih efektif daripada gambar-gambar rutinitas itu ya, nanti dicoba. Buat video khusus di setiap video yang kalian buat dengan ajakan subscribe yang menarik. Setelah itu, barulah masuk ke konten, bagian utama video kita yang nantinya akan dinikmatin penonton, yang akan dirasakan manfaatnya oleh mereka. Dan terutama bagian yang bisa memberikan isi sesuai dengan judul dan thumbnail yang telah kita janjikan. Bagian konten utama ini nanti akan saya buatkan atau saya bahas di tutorial selanjutnya. Silahkan subscribe dulu, jangan lupa pencet belnya. Bagian tengah juga bisa kalian insert call to action seperti barusan. Oke, nanti setelah urusan konten utama selesai, barulah kita masuk bagian akhir atau ending. Anggaplah mereka tuh sudah dapat manfaatnya ya, mereka puas, ada baiknya ajak atau ingatkan lagi untuk subscribe. Kalau penonton puas ya. Tapi kalau kontenmu nggak jelas ya nggak akan mempan. Oke, kamu juga bisa kasih hiburan sedikit lah, kasih behind the scene, blooper atau ngobrol-ngobrol sedikit yang sekiranya menarik. Untuk apa? Untuk mempertahankan penonton saat kita pasang layar akhir. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, klik tuh video yang ini. Ya, habis ini kalian tonton video yang ini. Kalau sudah nongol, kalau belum berarti belum saya bikin. Jadi misalnya gitu, ada banyak cara untuk membuat sebuah outro yang menarik. Outro sama pentingnya dengan bagian intro. Oke, sekarang PR-nya. Coba terapin formula barusan itu untuk videomu selanjutnya. Oke, urutannya begini. Rencanakan hook atau intro, kemudian masuk ke logo, call to action, ajak untuk subscribe, konten utama, dan kemudian endingnya kalian mau buat seperti apa. Dengan template ini, paling nggak tuh kita sudah punya struktur yang jelas, bermanfaat buat penonton dan channel kita. Ini bisa membantu kalian yang masih bingung saat bikin video tuh harus gimana. Ikuti terus tutorial ini di video selanjutnya ya. Subscribe buat yang belum. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Kira-kira gitu. Jadi kalau penonton di YouTube itu kan manja, mereka rewel, mereka maunya point to point. Habis ini harus cepat, harus jelas, harus bisa dinikmati. Mau informasi, mau tutorial, mau hiburan, mereka nggak mau bertele-tele. Jadi penonton itu nggak mau buang-buang waktu, buang-buang kuota untuk sesuatu yang mereka sendiri belum tentu dapat manfaatnya. Manfaat videomu sudah, tinggal runutkan di videomu yang lebih. Apa ya?